Shalom, salam damai sejahtera untuk kita semua. Herete, Shalom Aleichem Besem Hamasya. Salam damai Kristus untuk kita semua, umat Kristiani dimanapun berada, dan juga seluruh masyarakat Indonesia. Pada kali ini kita akan membahas tentang hal-hal yang sangat sederhana juga, masih dari kitab Kejadian, tentang keberadaan manusia pertama, yaitu Adam. Banyak juga dari kalangan kita Kristen atau anak muda Kristen yang mengatakan Adam itu kategorinya apa gitu. Apakah dia sebagai nabi? Nah, ini juga pemahaman yang sangat sederhana namun kurang dibahas mungkin dalam kegiatan semacam katekisasi atau bimbingan rohani untuk jemaat Kristen, atau mungkin saja masih banyak kita kalangan Kristen yang jarang beribadah sehingga kurang mengetahui ini, dan akhirnya terserap informasi yang kurang pas dari dunia luar Kristen gitu ya. Kenapa saya katakan demikian? Karena di forum-forum diskusi tertentu banyak juga pertanyaan yang muncul, apakah Adam itu nabi gitu ya. Kalau saya melihat dari secara pemahaman yang sangat dangkal, saya bukan menyimpulkan, tapi saya berpendapat bahwa Adam itu memang bukan nabi. Kenapa? Karena kalau kita artikan pengertian nabi secara umum, nabi itu kan awal persepsinya di kalangan Yahudi dan Kristen. Maksudnya itu sebagai uluan atau pemimpin suatu kelompok, atau katakanlah umat, pemimpin umat yang dipercayakan oleh Allah sebagai wakil Allah, atau bisa saja yang dipanggil Allah untuk membimbing manusia kelompok itu agar tidak menyimpang dari perintah-perintah Allah itu sendiri. Umumnya tradisi kata nabi kalau di kalangan Kristen berdasarkan ajaran Kristen itu baru dikenal setelah masa Nabi Samuel. Kalau kita runut di dalam kitab Kejadian mengenai keberadaan manusia pertama, Adam sendiri, tidak ada satu kata pun kalau kita cek di dalam kitab Kejadian yang mengatakan bahwa Adam itu adalah nabi seperti yang mungkin dijelaskan oleh agama tetangga kita yang mengatakan Nabi Adam gitu ya. Tapi kita jangan terpengaruh, karena kenapa? Sedangkan di kitab Kejadian jelas bahwa kata nabi pertama itu muncul pada Kejadian pasal 20 ayat 7. Itu secara garis besarnya di dalam Kejadian 20 itu adalah Abraham dan Abimelek gitu ya. Nah, di situ ada semacam selisih antara mereka, sehingga di dalam ayat 7 ada statement dari Tuhan kepada Abimelek, yaitu di ayat 7 disebutkan, jadi sekarang kembalikanlah istri orang itu sebab dia seorang nabi. Nah, disinilah dia kata nabi pertama muncul di dalam Alkitab, yaitu di Kejadian 20 ayat 7. Jadi pemahaman yang sangat dangkal ini sebetulnya pengetahuan mendasar tentang Alkitab, supaya kita sama-sama tidak terombang-ambing atau tidak terpengaruh dengan persepsi atau paham agama lain, sehingga kita ikut-ikutan yang mengatakan bahwa Adam manusia pertama itu adalah nabi. Sedangkan kalau kita baca dari kitab Kejadian perjalanan Adam sebagai manusia pertama,
mulai dari diciptakan sampai diusir dari Taman Eden itu, Adam itu tidak ada memimpin atau membimbing suatu golongan atau kumpulan orang-orang atau jemaat yang dijelaskan, sehingga bisa kita simpulkan bahwa Adam itu bukan seorang nabi. Itu pandangan saya secara dangkal. Karena begini, banyak sekarang perdebatan antara contohnya agama yang satu dengan agama yang lain. Tapi yang jelas perdebatan sekarang itu saya melihat anehnya yang saling mengklaim paling benar itu yang sangat lucu saya lihat, karena mereka seolah-olah mengklaim paling benar, namun apakah mereka melupakan sejarah perjalanan nabi-nabi gitu ya, sehingga mereka terlalu gampang mengklaim kebenaran menurut tafsir atau pemahaman mereka. Dan lucunya banyak juga dari kita kalangan Kristen yang ikut-ikutan dengan paham itu, atau bahkan terpengaruh berdebat tentang itu. Kita percaya apa yang kita imani, apa yang kita yakini, dan apa yang kita pahami, apa yang kita pelajari dari penatua atau imam kita, bahwa kebenaran yang hakiki tentang iman kepercayaan kita, yaitu agama Kristen, mulai dari manusia pertama hingga kita ditebus oleh Mesias yang kita yakini Tuhan Yesus Kristus, itu clear. Dan agama sebelum kita, yaitu agama Yahudi yang dipimpin terakhir oleh Nabi Musa, itu jelas ada semacam napaktilasnya atau urutannya, sehingga ke kita yang kita yakini adalah masa terakhir kedatangan Mesias untuk menebus dosa manusia, itu clear, yaitu Tuhan sendiri yang turun ke bumi, bukan perantaraan nabi-nabi lagi, untuk menjelaskan secara detail, untuk meluruskan segala yang kurang pas, dan untuk menggenapi apa yang disebut dengan hukum Taurat itu. Karena kalau kita lihat dari kisah perjanjian lama kan sangat banyak aturan-aturan dan juga banyak hal yang kurang dipahami secara umum oleh umat Tuhan secara global. Nah, disitulah ketika Tuhan Yesus sendiri atau Mesias Juru Selamat kita hadir di tengah-tengah manusia di bumi secara wujud manusia, menjelaskan, meluruskan, dan menggenapi segala yang ada yang disampaikan oleh Allah atau Tuhan kepada perantaraan nabi sebelum Tuhan Yesus gitu ya. Jadi clear. Jadi intinya kalau saya menghimbau dari pemahaman yang sangat dangkal ini, kita umat Kristiani jangan terikut-ikut yang menyatakan bahwa Adam manusia pertama atau ciptaan pertama itu adalah seorang nabi, karena tidak ada penjelasan yang akurat secara Alkitab ya. Namun secara tafsir saya kurang tahu, saya fokus berpusat pada apa yang saya baca dalam Alkitab. Jadi tidak ada penjelasan sedikit pun tentang pernyataan yang menyatakan bahwa Adam ciptaan pertama itu adalah seorang nabi. Jadi kesimpulannya itu, Adam menurut pemahaman yang sangat dangkal dalam benak saya itu, bahwa saya menyimpulkan Adam itu bukanlah seorang nabi. Saya pikir itu penjelasan pada momen kali ini tentang pemahaman dangkal atau pemahaman secara orang awam yang tidak mendalami ilmu teologi tentang Adam ciptaan awal, apakah dia seorang nabi atau tidak.
Saya pikir demikian, semoga sedikit bermanfaat untuk teman-teman sekalian. Shalom, shalom aleichem besem hamasia, herete, salam damai sejahtera untuk kita semua dan untuk sebangsa dan setanah air Indonesia.